Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia. Seorang yang diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat pertanian. Silakan bagi yang punya buku fikih muslimah dibuka di halaman 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian." Maka hasil pertanian dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya jika terpenuhi dua syaratnya. Artinya ketika tidak terpenuhi dua syarat ini maka dia tidak terkena zakat pertanian. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah hasil pertanian itu bisa ditakar. Biasanya ini dari jenis biji-bijian. Kemudian yang kedua adalah dapat disimpan lama. Bisa bertahan dalam waktu yang lama. Misalnya kacang tanah, kurma, kismis, dan yang selainnya. Maka ini semua adalah hasil pertanian yang bisa berpotensi terkena zakat pertanian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zakatu fi hadhil arba'ah." Zakat itu dari 4 jenis pertanian berikut. Al-hintatu, al-hintati, wasyairi, wazzabibi, wattamri. Yaitu dari syair, dari gandum, dari anggur, dari kismis, dan kurma. Dari anggur kering dan dari kurma. Adapun nisab pertanian adalah ketika mencapai 5 wasak, yaitu sama dengan 300 sok nabawi, yang kalau dikonversi dalam ukuran kilogram adalah sebesar 647 kilogram. Artinya ketika seorang itu bertani dan panennya tidak sampai 647 kg, maka dia tidak kena wajib zakat pertanian. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa fi ma duna khamsati awsukin sadaqah." Tidak wajib zakat pada pertanian yang kurang dari 5 wasak, yaitu kurang dari 647 kg. Wa laisa fi ma duna khamsi dhaudin sadaqah. Dan tidak ada wajib unta yang kurang dari 5 ekor. Walaysa fima duna khamsi awakin sadaqah. Dan tidak ada wajib zakat bagi harta yang kurang dari 5 uqiyah. Ini menunjukkan bahwa nisab minimal yang terkena zakat adalah 5 wasak untuk pertanian. Kalaulah pada zakat emas perak itu disyaratkan haul setelah mencapai nisab, maka di zakat pertanian ini tidak ada haulnya, tapi zakat dikeluarkan ketika panen. Dan ini merupakan ijma' para ulama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin." Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung tinggi dan yang tidak berjunjung tinggi. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. Demikian pula pohon kurma, tanam-tanaman yang beraneka ragamnya, zaitun dan delima,
dengan berbagai bentuk dan warnanya dan tidak sama dalam rasanya. Kulu min thamarihi idza athmara, makanlah buah-buahan tersebut ketika telah berbuah, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah, tunaikanlah haknya, itu bayarkanlah zakatnya yauma hasadih, pada hari memanennya. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ketika telah mencapai nisab, maka pertanian itu dikeluarkan 10% jika diairi dengan tanpa biaya, misalnya pengairan dengan air hujan atau dengan mata air, dan dikeluarkan 5% jika menggunakan biaya. Seperti misalnya diairi dengan air sumur, dengan alat dan yang sejenisnya. Jadi setelah mencapai nisab, ketika panen itu maka dikeluarkan 10% ketika tanpa biaya dan 5% ketika menggunakan biaya. Dan ini ijma' para ulama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima saqatis sama wal uyun aw kana athariyan al-ushru." Apa yang disirami dari langit, dari mata air, dan yang menyerap air sendiri, maka zakatnya adalah al-ushru, yaitu 10%. Wa ma suqiya bin nadhi nisful ushri. Apabila disirami dengan alat, maka zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Jadi ketika sudah mencapai nisab, maka zakatnya 10% atau 5%. Baik, ada beberapa poin catatan untuk lebih memudahkan pemahaman di zakat pertanian ini. Yang pertama adalah hasil pertanian harus dikurangi dengan ongkos pengerjaan lahan pertanian, biaya-biaya, dan hutang terlebih dahulu. Jadi semua operasional itu dikeluarkan, dibayarkan. Setelah itu dikeluarkan zakat dari sisanya jika masih mencapai nisab. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, mula-mula ia melunasi hutang-hutangnya, kemudian mengeluarkan zakat dari yang tersisa. Bagaimana perkataan dari Ibnu Abbas pula, ia mengatakan ia melunasi hutang yang digunakan untuk membiayai buah-buahannya, lalu mengeluarkan zakat dari sisanya. Misalnya seorang ini ketika menggunakan benih, dia hutang dulu, maka setelah panen diselesaikan. Ketika dia menanennya, mengajak orang untuk memanen, maka diselesaikan upah-upahnya. Ketika sudah bersih, maka dihitung apakah masih nisab atau tidak. Sehingga misalnya seorang ini mendapatkan hasil panen 20 wasak. Kita tahu tadi nisab pertanian itu 5 wasak. Misalnya dia mendapatkan hasil panen 20 wasak. Dan ternyata dia punya hutang yang senilai dengan 17 wasak. Dia punya tanggungan anaknya di sekolah, dia punya hutang di teman-temannya, di tetangganya, yang totalnya itu 17 wasak. Maka diselesaikan dulu hutang-hutangnya dan tanggungan-tanggungannya, dan ternyata sisanya dari 20 wasak tinggal 3 wasak. Maka dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena hasil panennya bersih itu di bawah nisab. Sehingga dari sini kita menjadi tahu bahwa petani yang terkena zakat itu petani yang kaya. Itu petani yang bersih dari hasilnya itu 5 wasak. Setelah dipotong operasional dan hutang-hutangnya. Kemudian yang kedua adalah waktu wajibnya zakat pada biji-bijian adalah jika telah mengeras, dan pada buah-buahan ketika matang, yaitu memerah atau menguning. Sehingga jika pemiliknya itu menjualnya, maka zakat tetap wajib baginya, bukan bagi pembelinya. Misalnya seorang ini menanam, kemudian ketika sudah hampir panen, tinggal beberapa hari, ternyata hasil panennya itu ditebas orang, dibeli dalam jumlah besar. Maka yang jadi pertanyaan, siapa yang kena panen, yang terkena zakatnya? Apakah
penanamnya atau orang yang membelinya? Jawabannya yang terkena adalah orang yang menanam, karena dikeluarkan ketika menjelang akan dipanen. Berbeda cerita misalnya dia menanam benih padi misalnya, atau yang semisalnya ya, intinya belum panen maka dia tidak terkena zakat pertanian karena belum waktunya panen. Tapi kemudian yang berikutnya adalah apabila seorang memiliki kebun yang sebagian hasil kebunnya dipanen lebih cepat dari sebagian yang lainnya, maka harus digabungkan antara hasil satu dengan yang lainnya untuk menyempurnakan nisab jika dipanen di tahun yang sama. Ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Misalnya seorang petani itu rata-rata setahun itu panen 3 kali. Rata-rata ya. Misalnya panen pertama dia dapat bersih itu 3 wasak, misalnya begitu. Bersih dia setelah dipotong operasional, hutang-hutang dan semisalnya. Kemudian di panen kedua dia mendapatkan 1 wasak bersih. Berarti kan belum mencapai nisab. Di panen ketiga dia mendapatkan 2 wasak. Jadi 3 tambah 1 4 tambah 2 6. Berarti sudah sampai nisab. Maka di panen yang ketiga itu dia harus membayar zakatnya, itu zakat pertanian. Kalau dikeluarkan, kalau dulu waktu menanamnya itu butuh biaya maka 5%, kalau tanpa biaya maka 10%. Intinya bahwa ketika seorang itu panennya dalam 1 tahun, maka dihitung secara jumlah totalnya. Apabila dalam setahun itu mencapai nisab, maka ketika mencapai nisab, saat panen itu dikeluarkan zakatnya. Jadi digabung ketika dalam 1 tahun yang sama. Baik, kemudian yang berikutnya, tidak ada zakat pada sayuran dan buah-buahan yang tidak ditakar dan tidak bisa disimpan lama. Misalnya seorang ini punya mangga yang tidak bisa ditakar, punya gubis yang tidak bisa ditakar, tidak bisa bertahan lama, maka semua ini tidak kena zakat pertanian. Namun jika ternyata mangga, gubis dan yang semisalnya itu yang tidak bisa ditakar dan tidak bisa bertahan lama, ternyata akan diperjualbelikan, maka dia terkena zakat perdagangan. Itu dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dan haulnya. Jadi ketika nanti dijual dapat uang kemudian mencapai nisab misalnya ditentukan haulnya. Ketika hari haul dikeluarkan 2,5%-nya. Jadi bukan 5 atau 10% karena memang bukan zakat pertanian. Karena tidak terpenuhi syarat zakat pertanian. Tapi kalau tidak terpenuhi zakat pertanian dan barang pertanian itu, hasil-hasil kebun itu akan diperjualbelikan, maka terkenanya di zakat perdagangan. Tentunya setelah mencapai haul, mencapai nisab dan haulnya. Baik, kemudian yang berikutnya, perhitungan untuk kebun sewaan. Bagaimana misalnya seorang ini punya kebun, dia tidak menggarapnya tapi disewakan untuk orang lain. Siapa yang terkena zakatnya? Maka dirinci keadaannya sebagai berikut. Zakat 1/10 atau 1/20, 10% atau 50%, itu wajib bagi penyewa tanah atau kebunnya. Bagi yang nanam, bukan bagi pemiliknya. Pada semua yang dihasilkan oleh kebun tersebut yang bisa ditakar dan bisa disimpan lama. Kalau memasuk kategori zakat pertanian, maka yang mengeluarkan itu petaninya, bukan yang menyewakan tanahnya. Adapun pemilik tanah, dia menanggung zakat dari hasil persewaan jika mencapai 85 gram emas yang telah melewati haul sejak tanggal akad sewa menyewa dan zakatnya itu 2,5%. Jadi bagi yang menyewakan tanah yang dia mendapatkan uang sewa, maka kalau uang sewanya itu mencapai nisab emas, 80 gram emas dan sudah berjalan setahun, maka dia terkena zakat perdagangan 2,5%-nya. Bagi yang menanam, maka dia terkena zakat pertanian kalau yang ditanam itu adalah tanaman yang bisa ditakar dan bisa disimpan lama, maka dan mencapai nisab ya, maka dia
terkena zakat pertanian. Dia mengeluarkan 5 atau 10%. Intinya penyewanya kena zakat perdagangan saat mencapai nisab dan haul, dan petaninya terkena zakat pertanian ketika panen dan mencapai nisab. Kalau untuk penyewanya itu keluar 2,5% setelah nisab dan haul, adapun untuk petaninya terkena 5 atau 10% ketika panen setelah hasil panennya mencapai nisab. Baik, yang berikutnya, apabila pertanian dan buah-buahan rusak tanpa unsur pelanggaran dan kelalaian dari pemiliknya, maka gugurlah kewajiban zakat atasnya. Jadi misalnya seorang itu menanam, kemudian kurang sepekan itu dipanen, ternyata qadarullah hasil pertaniannya itu terkena banjir atau terkena angin sehingga dia gagal panen, dan tanpa unsur kelalaiannya, karena memang murni musibah, maka dia tidak terkena zakat pertanian. Karena memang semuanya sudah tidak ada begitu. Baik, yang berikutnya, apabila seorang ini memanen madu dari usahanya atau dari pohon-pohon dari gunung-gunung liar yang tidak untuk diperdagangkan, maka dia berzakat 10% jika mencapai nisabnya 62 kg. Ini adalah pendapatnya Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam kitabnya Mukhtasarul Fiqhil Islami. Baik, kemudian yang terakhir, zakat diwajibkan pada harta itu sendiri. Artinya kalau dia menanam gandum, maka yang dizakati ya berupa gandum. Kalau dia menanam kurma, yang dizakati kurma. Kalau dia misalnya menanam padi, yang dizakati adalah padi. Ini tidak boleh digantikan kecuali ada kebutuhan dan maslahat. Ya, misalnya semua petaninya ini orang kaya, nggak ada yang miskin yang berhak menerima zakat dan harus dikirim keluar kota. Dan ternyata sangat besar energinya untuk keluar kota sehingga dikirim dalam bentuk uang. Ada maslahat yang besar, maka ini baru diperbolehkan. Meskipun pada asalnya ketika seorang ini zakatnya adalah zakat pertanian, maka dikeluarkan dari hasil pertaniannya, bukan dalam bentuk yang lainnya. Tapi ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara sederhana tentang zakat pertanian. Semoga bisa dipahami dan kita bisa mengamalkannya sesuai dengan aturan Islam yang telah disebutkan dalam nas-nas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.